wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Pertama, yang saya hormati Bapak Rizal Pahlevi selaku dosen bahasa Arab yang telah membimbing saya dalam proses pembelajaran selama 1 semester ini. Perkenalkan, nama saya Intan Jahnia. Saya kuliah semester 1 di jurusan Pendidikan Agama Islam. Saya kuliah di Universitas Islam 45 Bekasi. Dan untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Metode pembelajaran bahasa Arab itu dibagi menjadi 7. Yang pertama yaitu ada istima atau mendengar. Yang kedua yaitu ada kalam atau berbicara. Yang ketiga yaitu ada qiraah atau membaca. Keempat itu ada kitabah atau menulis. Yang kelima yaitu ada kosakata atau mufrodat. Yang keenam yaitu ada gramatika atau nahwu dan sorof. Yang ketujuh itu ada terjemah. Nah, metode yang pertama atau juga disebut istima atau mendengar itu memiliki 2 cara. Cara yang pertama itu menyimak untuk keperluan pengulangan. Adalah siswa dituntut untuk menyimak kembali teks yang sudah didengar. Cara yang kedua itu menyimak untuk keperluan memahami teks dengan baik. Adalah siswa dituntut untuk membedakan mana ide pokok dan mana ide tambahan dan dapat memahami cerita dalam teks tersebut. Pembelajaran istima itu dibagi menjadi 3 bagian. Pertama yaitu ada ta'lim mutawin, adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk saling berbagi hasil pembelajarannya dari materi yang sama, tetapi mereka memberikan pembelajarannya dengan cara yang berbeda-beda. Yang kedua yaitu ada talqis manja, adalah menguji kemampuan menyimak siswa terhadap isi cerita. Nah, siswa itu diberikan pertanyaan oleh seorang pendidik seperti apa, bagaimana, mengapa, kapan, dan di mana. Itu kemudian dituangkan ke dalam suatu kalimat singkat, padat, dan juga jelas, sehingga siswa dapat berpikir kreatif terhadap topik yang diberikan oleh seorang pendidik. Yang ketiga yaitu ada istima mutabadil, adalah siswa harus berkonsentrasi terhadap pembelajaran yang disampaikan seorang pendidik. Jadi siswa jika sudah memasuki kelas, siswa itu harus konsentrasi pada pembelajaran tersebut. Kedua yaitu ada metode kalam atau berbicara, adalah keterampilan berbicara dalam mengucapkan kosakata bahasa Arab. Ada 2 cara metode kalam. Yang pertama, siswa harus dapat mempunyai topik yang harus dibicarakan. Kedua, siswa harus mempunyai kosakata yang relevan. Pembelajaran kalam dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu ada tamsiliyah, adalah siswa dapat mengekspresikan bahasa Arab dengan fasih sesuai makhrajnya. Kedua, ya'lab Daud al-Maduris, adalah siswa dapat berperan sebagai guru bagi teman-temannya. Yang ketiga yaitu ada Jiyal Fa'lan, adalah menggunakan tema yang dapat menyulut motivasi belajar siswa. Nah, jadi menggunakan tema ini siswa itu agar dapat semangat gitu buat belajar atau mempelajari bahasa Arab. Yang keempat yaitu ada takbir musyawwar, adalah melalui media gambar yang diberikan seorang pendidik. Nah, jadi tuh melalui media gambar apa? Ya banyak gitu media gambar. Contohnya kayak kita menggambar di sebuah papan tulis, lalu siswa itu
ditanyain atau kosakatanya seperti kosakata meja apa, kosakata kursi apa, kosakata penghapus apa, dan kosakata papan tulis apa, seperti itu. Melalui media gambar ini dapat berupa kartun atau sebuah film, tapi yang menggunakan bahasa Arab yang sesuai dengan kosakatanya. Ketiga, itu ada metode qiraah atau membaca. Ada dua cara metode ini. Yang pertama yaitu membaca merupakan kunci untuk menambah pengetahuan. Yang kedua, long life education. Tidak akan terwujud jika yang melakukannya tidak membaca. Beberapa kesalahan yang harus dihindari dalam membaca, di antaranya yang pertama, tidak memperhatikan cara membunyikan huruf yang sesuai dengan makhrajnya. Yang kedua, tidak ada alunan suara yang sesuai dengan tempatnya. Yang ketiga, membaca tanpa memperhatikan tempat-tempat berhenti. Yang keempat, menyaringkan suara yang tidak perlu. Pembelajaran qiraah itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada mujaqarah. Al-talamiz adalah meningkatkan keaktifan dan keberanian siswa untuk mencari tahu sendiri dengan mempertanyakan materi bacaan yang belum dipahami. Kedua, yaitu ada talqis jama'i, adalah menuntut siswa untuk saling bekerja dalam kelompok. Nah, strategi ini tuh sangat membantu siswa untuk saling lebih akrab dan saling berinteraksi dalam memahami ide cerita. Yang ketiga, yaitu ada tartib al-nash, adalah untuk mengetahui kemampuan membaca dan memahami teks bacaan. Nah, metode ini tidak ditujukan bagi siswa pemula, tetapi metode ini tuh ditujukan bagi siswa tingkat lanjutan yang telah mengenal atau memahami struktur kalimat bahasa Arab. Keempat, metode pembelajaran kitabah atau menulis adalah keterampilan menulis yang harus diajarkan sejak awal, dari tingkat yang terendah sampai tingkat yang tertinggi. Pembelajaran kitabah dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, itu ada musyarakat al-kitabah al-falah, adalah membantu siswa dalam mengeksplor gagasannya lewat tulisan. Jadi itu siswa dapat kayak sebuah argumennya dia, tetapi dituangkan ke dalam tulisannya menggunakan kalimat bahasa Arab atau bahasa Indonesia gitu. Kedua, yaitu ada mafahim raisiyah, adalah siswa dapat merangkum isi teks wacana atau cerita dalam bentuk pembicaraan atau dalam bentuk tulisan. Ketiga, yaitu ada kitabat al-nashrat, adalah melibatkan siswa dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, jadi tuh seorang pendidik dapat mengetahui keefektifan pembelajarannya. Makanya siswa itu dilibatkan dalam proses kitabat al-nashrat tersebut.